Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dalam keadaan sehat dan walafiat. Salawat serta salam tidak lupa kita antarkan kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di akhirat nanti. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan ujian akhir semester struktur data dengan dosen pengampu Dr. Arif Fathuda M.Com. Saya Wakil Muhammad Akbar dengan NIM 120 701 079 dari kelas Matematika B. Nah, materi pertama yaitu mengenai Abstract Data Type atau ADT. ADT adalah tipe atau kelas untuk objek yang perilakunya ditentukan oleh suatu set nilai dan satu set operasi. Definisi ADT tidak menentukan representasi data atau algoritma yang digunakan untuk mengimplementasikan data operasi, tetapi hanya memanggil operasi yang disediakan. Nah, tipe data ini ditandai dengan yang pertama sekumpulan nilai, sekumpulan operasi, dan sekumpulan data. Nah, jenis ADT sendiri yaitu ada stack ADT, queue ADT, list ADT, set ADT, dan tree ADT. Nah, implementasi ADT sendiri diantaranya ada array untuk yang terbatas, dan untuk yang tidak terbatasnya yaitu dengan menggunakan linked list. Nah, array sendiri yaitu merupakan struktur data yang statis, sedangkan linked list struktur data yang dinamis. Nah, spesifikasi ADT yang pertama menentukan set nilai ADT, yang kedua menentukan setiap operasi ADT yaitu menentukan operasi, parameter jenis, dan jenis hasilnya. Contoh dari ADT itu sendiri yaitu yang pertama string, kumpulan karakter yang mempunyai indeks, substring, dan panjang. Yang kedua substring, urutan karakter berurutan yang diambil dari string. Yang ketiga length, yaitu panjang string atau jumlah karakter dari string. String artinya kalau misalkan ada string kosong berarti panjangnya yaitu kosong atau 0. Nah, definisi ADT secara informal. Tipe data abstrak pertama kali ditemukan oleh para ilmuwan komputer untuk memisahkan struktur penyimpanan dari perilaku tipe data yang abstrak, misalnya stack dan queue. Pemakaian dan pembuatan ADT dilakukan secara terpisah yang perlu dibicarakan antara pembuat dan pengguna ADT yang bersangkutan. ADT merupakan sarana pengembangan sistem yang bersifat modular atau standar, yang memungkinkan suatu sistem dikembangkan oleh beberapa anggota tim kerja, di mana masing-masing anggota tim bisa melakukan bagiannya sendiri-sendiri dengan tetap mempertahankan keterpaduannya dengan anggota tim yang lain. Nah, materi kedua yaitu mengenai array. Definisi array sendiri adalah sekumpulan data yang bertipe data sama yang bisa diakses lewat indeksnya. Macam-macam array dapat berupa 1 dimensi, 2 dimensi, 3 dimensi, bahkan banyak dimensi. Ciri-cirinya yaitu pertama, panjang array tetap saat dibangun. Kedua, setiap elemen telah memperbaiki indeks unit. Ketiga, elemen apapun dapat diakses menggunakan indeksnya. Nah, misalkan array digambar di samping ini terdapat 6 buah elemen, yaitu yang pertama 10, lalu 5, 20, 7, 17, dan 18. Nah, array ini dimulai dari indeks 0. Jadi elemen 10 indeksnya 0, elemen 5 indeksnya 1, elemen 20 indeksnya 2, elemen 7 indeksnya 3, elemen 17 indeksnya 4, dan elemen 18 indeksnya 5. Lalu operasi pada array, yang pertama create atau penciptaan. Proses mempersiapkan array untuk diakses atau diproses dengan asumsi elemen array diisi dengan angka 0 jika elemen arraynya berupa numerik, bilangan, angka, atau diisi dengan karakter spasi
lalu petik 2 garis miring atau petik 1 garis miring jika berupa alfanumerik. Operasi kedua yaitu transversal. Proses mengunjungi setiap elemen array satu persatu dari elemen pertama sampai elemen terakhir. 3. Searching atau pencarian. Proses menemukan suatu data yang terdapat dalam suatu array. Nah, proses searching ini ada dua, yaitu sequential search dan binary search. Yang keempat, sorting atau pengurutan. Proses menyusun data acak hingga tersusun baik secara ascending atau menaik atau descending menurun. 5. Destroy atau penghancuran. Proses mengembalikan data array ke nilai awal. Lalu materi selanjutnya mengenai linked list. Linked list adalah urutan objek yang dihubungkan oleh link yang tersusun secara sekuensial, saling menyambung, dinamis, dan tidak terbatas. Macam-macam linked list sendiri ada 3. Yang pertama, single linked list atau SLL. Linked list dengan simpul berisi link atau pointer yang mengacu ke simpul berikutnya. Nah, pada gambar di bawah ini ada ilustrasi dari single linked list. Di bagian kiri itu merupakan data atau elemen, lalu bagian kanan itu kalau misalkan ada node selanjutnya berarti berisi link ke node selanjutnya. Kalau misalkan tidak ada node selanjutnya berarti isinya yaitu null link atau link yang nol. Lalu macam linked list kedua yaitu double linked list atau DLL. Sekumpulan node data yang terurut linear atau sekuensial dengan 2 buah pointer yaitu pref dan next. Nah, ilustrasinya yaitu ada gambar di bawah ini. Untuk ada tiga buah bagian. Yang bagian pertama itu dinamakan pref atau previous atau sebelumnya. Jadi kalau misalkan ada node sebelumnya, maka ada link ke node sebelumnya yang dinamakan pref. Lalu yang tengah ada elemen atau data, dan yang kanan atau depan itu atau belakang itu merupakan next. Kalau misalkan ada node selanjutnya, linknya itu dinamakan next. Kalau tidak ada berarti null link. Macam linked list yang ketiga yaitu circular linked list. Satu linked list yang tidak memiliki nilai nol untuk medan sambungannya. Nah, setelah mengetahui definisi dari array dan linked list, terdapat perbedaan di antara keduanya, yaitu yang pertama, array merupakan tipe data merupakan struktur data yang statis, sedangkan linked list termasuk struktur data yang dinamis. Pada array penambahannya terbatas, sedangkan linked list penambahannya tidak terbatas. Array aksesnya sekuensial, untuk linked list aksesnya random. Penghapusan pada array untuk membebaskan memori tidak mungkin, sedangkan pada linked list penghapusannya mudah dilakukan. Materi selanjutnya yaitu mengenai stack atau tumpukan. Konsepnya dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, misalkan tumpukan piring dan tumpukan buku. Nah, definisi dari stack itu sendiri yaitu urutan elemen dengan properti elemen dapat ditambahkan dan dihapus hanya di satu ujung atau end, yaitu di bagian atas dari stack. Kedalaman stack adalah jumlah elemen yang dikandungnya. Kalau misalkan stacknya kosong berarti memiliki kedalaman 0. Nah, ilustrasi pada gambar di atas, misalkan dapat 3 buah buku pada gambar A, yaitu Rob Roy, War and Peace, dan Moby Dick. Pada gambar B, elemen atasnya tidak ada, jadi hanya menyisakan 2 buku. Pada elemen C ditambahkan lagi 1 buku, yaitu Les Miserables. Pada gambar D ditambah lagi buku 2001. Nah, ini mengilustrasikan bahwa
Penambahan dan penghapusan elemen hanya dapat dilakukan di bagian atas stack. Ciri-ciri stack yaitu yang pertama, elemen awal diketahui. Kedua, penyisipan dan penghapusan selalu dilakukan di awal. Ketiga, berprinsip dasar last in first out atau LIFO. Nah, ini artinya data terakhir yang masuk akan diproses terlebih dahulu, seperti ilustrasi buku yang tadi. Jadi buku yang ditaruh paling atas maka akan diproses terlebih dahulu. Nah, yang keempat, ciri-ciri dari stack itu kumpulan elemen data yang disimpan dalam satu jalur linear. Operasi dalam stack ada 3. Yang pertama, push X, yaitu menambahkan data X ke dalam stack. Kedua, pop, yaitu mengambil elemen paling atas dalam stack. Ketiga, empty, yaitu mengosongkan stack. Persyaratan dan ketentuan dalam stack. Pertama, harus dimungkinkan untuk membuat stack itu kosong. Kedua, memungkinkan untuk menambah elemen ke bagian atas stack. Ketiga, memungkinkan untuk menguji apakah stack itu kosong. Keempat, memungkinkan untuk mengakses elemen di bagian atas stack tanpa menghapusnya. Kelima, memungkinkan untuk menghapus elemen paling atas dari stack. Nah, implementasi stack terbatas, yaitu menggunakan array tumpukan yang kedalaman terbatas. Jika kedalaman maksimum tumpukan adalah misalkan max depth, kedalaman saat ini dapat bervariasi dari 0 hingga max depth. Stack terbatas dapat dengan mudah diwakili oleh elemen array dengan panjang maksimum kedalaman. Ketika kedalaman tumpukan kurang dari kedalaman maksimum, beberapa komponen array akan jadi kosong. Jadi kita harus melacak kedalaman tumpukan saat ini. Elemen yang ditumpuk akan menempati elemen sub array 0 dan seterusnya kedalaman -1 dalam urutan dari bawah ke atas, dan nilai kedalaman akan disimpan dalam variabel instan. Sedangkan untuk implementasi stack tak terbatas yaitu menggunakan linked list. Stack tak terbatas dapat dengan mudah diwakili oleh single linked list atau SLL, dengan bagian atas elemen di node pertama dan elemen bawah di node terakhir. Link ke node pertama adalah semua yang kita butuhkan, karena elemen hanya akan ditambahkan dan dihapus di akhir. Lalu materi selanjutnya mengenai queue atau antrian. Queue adalah urutan elemen dengan properti yang elemennya dapat ditambahkan hanya di satu ujung atau di belakang antrian dan dihapus hanya di ujungnya atau di depan antrian. Panjang queue adalah jumlah elemen yang dikandungnya. Queue kosong berarti memiliki panjang 0. Queue berprinsip dasar FIFO atau first in first out, yaitu data yang pertama datang adalah data yang pertama dilayani. Konsepnya untuk kehidupan sehari-hari yaitu antrian penumpang di halte bus. Yang kedua, antrian di bank. Aplikasi dari queue itu sendiri yaitu pertama pada print server, mempertahankan queue pekerjaan cetak. Kedua, driver disk, mempertahankan queue permintaan akses disk. Nah, persyaratan dan ketentuan dalam queue. Yang pertama, memungkinkan membuat queue kosong. Kedua, memungkinkan menguji apakah queue kosong. Ketiga, memungkinkan untuk mendapatkan panjang queue. Keempat, memungkinkan menambahkan elemen di belakang queue. Kelima, memungkinkan menghapus elemen di depan queue. Keenam, memungkinkan mengakses elemen di depan queue tanpa menghapusnya. Operasi dalam queue itu sendiri yaitu pertama push X, yaitu menambahkan data X ke dalam queue. Kedua, pop, yaitu mengambil elemen paling depan dalam queue. Ketiga, empty, yaitu mengosongkan queue. Nah, implementasi queue yang terbatas yaitu menggunakan array.
Q terbatas adalah Q yang panjangnya terbatas. Jika panjang maksimum antrian adalah max length, panjangnya saat ini dapat bervariasi dari 0 hingga max length. Ya, sebuah antrian atau Q dibatasi dapat diwakili oleh sebuah array panjang max length. Kita harus menjaga melacak di mana elemen antrian berada dalam array. Lalu Q tak terbatas menggunakan English. Q tak terbatas dapat dengan mudah diwakili oleh daftar atau list tertaut tunggal atau single list dengan elemen depan di simpul pertama dan elemen belakang di simpul terakhir. Kita membutuhkan link ke node pertama dan terakhir karena elemen akan ditambahkan di bagian belakang dan dihapus di bagian depan. Lalu materi selanjutnya yaitu mengenai list. List adalah barisan elemen dengan nilai yang tetap yang dapat ditambahkan elemennya, dihilangkan, dicek, dan diperbarui di mana saja. List ADT lebih umum daripada stack dan queue. List ADT penting dalam matematika dan komputasi yang pengaplikasiannya pada editor teks atau email yang penyisipan, penghapusan, dan penggantian dapat dilakukan di mana saja. Lalu desain dari list ADT. Pertama, pengecekan apakah kosong atau tidak, atau dinamakan dengan isEmpty. Kedua, insert and delete, yaitu penambahan dan penghapusan elemen. Ketiga, length, atau ada berapa elemen dalam list. Keempat, melihat nilai pada posisi tertentu atau get ELMT. Lalu kelima, pemeriksaan elemen di dalam list atau index of. Kemudian pengujian dan penulisan daftar list. Ketujuh, penggabungan dua list atau concat. Selanjutnya mengubah nilai pada posisi tertentu atau set ELMT. Dan yang terakhir, pola transversal atau mengunjungi satu persatu. Nah, kita ilustrasikan list pada gambar di samping. Terdapat head, elemen pertamanya yaitu elemen 9 ini kita sebut sebagai head atau elemen pertama list. Lalu jumlah elemennya atau lengthnya itu yaitu 5 karena elemennya ada 5 yaitu 9, 5, 12, 7, dan 1. Kalau misalkan list kosong atau empty list berarti list itu tidak punya elemen atau lengthnya 0. Nah, transversal mengunjungi elemen list satu persatu dari ujung sampai ujung satunya. Dan elemen satu ini kita namakan sebagai tail atau ekor. Ilustrasi operasi insert dan delete pada list. Nah, kalau misalkan pertama kasusnya yaitu kita ingin menginsert 6 atau menyisipkan 6 pada awal dari list. Itu kita uji apakah 6 ini ke sampingnya yaitu 9. Kalau iya berarti benar. Lalu 6 akan kita taruh di elemen paling depan yaitu 0, elemen 0. Dan elemen yang sudah ada sebelumnya bergeser ke kanan. Jadi elemen 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan juga seterusnya. Lalu materi selanjutnya mengenai set. Set atau himpunan merupakan tipe data abstrak yang memungkinkan untuk menyimpan daftar nilai yang tidak berulang. Set ADT merupakan himpunan berindah. Dua objek dikatakan suatu set jika masing-masing memiliki elemen-elemen yang bernilai sama di dalamnya. Set atau himpunan merupakan collection yang tidak dapat memuat elemen yang sama sebanyak 2 kali atau lebih. Interface set memuat beberapa metode yang diwarisinya dari collection dan menambahkan batasan untuk mencegah masuknya elemen yang sama. Visi dari set itu sendiri yaitu data tidak dipublikasi, kedua data tidak berurutan, yang ketiga data tidak berindeks.
Kardinalitas suatu set adalah banyaknya anggota berbeda dari set tersebut. Set kosong memiliki kardinalitas 0, itu tidak memiliki anggota sama sekali, dinotasikan dengan himpunan kosong atau kita tuliskan sebagai kurung kelawar buka dan kurung kelawar tutup. Training set merupakan bagian dataset yang dilatih untuk membuat prediksi atau menjalankan fungsi dari suatu algoritma. Nah, operasi yang bisa digunakan dalam set: 1. Insert, memasukkan i ke dalam set. Kedua, remove i, berarti menghapus i dari set. Ketiga, size, itu mengembalikan ukuran set. Keempat, contain i, mengembalikan atau tidak sebuah set yang memuat i. Set ADT harus bisa: pertama, membuat set kosong. Kedua, mengecek apakah kosong atau tidak. Ketiga, mengukur kardinalitas. Keempat, melintasi suatu set. Kelima, mencari tahu apakah i anggota dari set atau tidak. Keenam, menambahkan dan menghapus anggota dari set. Ketujuh, menghitung persatuan berpotongan dan selisih dari dua set. Nah, materi selanjutnya mengenai tree. Tree adalah struktur data yang tidak linear atau non-linear yang digunakan terutama untuk merepresentasikan hubungan data yang bersifat hierarki antara elemen-elemennya. Nah, pendapat ini merupakan pendapat dari Seymour Leachut. Contoh penggunaan tree: yang pertama pada struktur organisasi, kedua silsilah keluarga, ketiga turnamen, dan keempat taksonomi pada tumbuhan. Nah, struktur dari tree itu sendiri pada gambar ini diilustrasikan. A merupakan root, lalu B itu merupakan child dari A. Nah, lalu E dan F merupakan child dari B. E left child dan F right child. Nah, setiap elemen dari tree ini dihubungkan oleh node atau simpul. Lalu komponen B, E, dan F ini merupakan subtree kiri atau left subtree dari A. Dan node yang tidak mempunyai anak itu dinamakan leaf atau daun. Lalu terminologi tree, itu beberapa istilah yang harus kita ketahui dalam materi ini. Yang pertama, predecessor, itu node yang berada di atas node tertentu. Kedua, successor, node yang berada di bawah node tertentu. Ketiga, parent, itu predecessor satu level di atas satu node. Keempat, sibling, node yang memiliki parent yang sama. Lalu ancestor, seluruh node yang terletak sebelum node tertentu dan terletak pada jalur yang sama. Lalu descendant, itu seluruh node yang terletak sesudah node tertentu dan terletak pada jalur yang sama. Lalu degree, itu banyaknya anak atau child dalam suatu node. Nah, contohnya ini predecessor dari B yaitu A, lalu successor dari A yaitu B, C, dan D. Ancestor dari E yaitu B dan A. Descendant dari B yaitu F dan E. Nah, parent dari E yaitu B, sibling dari E yaitu F, dan degree dari node A ini merupakan adalah 3. Nah, materi selanjutnya yaitu mengenai binary tree. Binary tree adalah tree yang mempunyai syarat bahwa setiap node hanya boleh memiliki 2 subtree dan kedua subtree tersebut harus terpisah, sehingga setiap node hanya boleh memiliki panjang paling banyak 2 child. Seperti ilustrasikan di bawah, yang pertama itu ada header, lalu A sebagai root, lalu ada subtree Q
kiri atau left substrate dan ada substrate kanan atau right substrate. Nah, elemen misalkan kita lihat ada elemen yang bernama F dan D. Nah, ini merupakan right substrate dari C. Lalu jenis binary tree yang pertama yaitu full binary tree atau binary tree yang tiap node-nya kecuali leaf memiliki 2 child dan tiap substrate harus mempunyai panjang path yang sama. Ilustrasikan di gambarkannya ini. Jadi benar bahwa tiap substrate memiliki panjang path yang sama, lalu juga memiliki 2 child maksimalnya. Lalu jenis binary tree yang kedua yaitu complete binary tree, mirip dengan full binary tree, namun tiap substrate boleh memiliki panjang path yang berbeda. Node kecuali leaf memiliki 0 atau 2 child. Diilustrasikan dengan gambar di kanannya. Mirip dengan full binary tree, tapi substrate-nya boleh memiliki panjang path yang berbeda. Lalu jenis binary tree yang ketiga, skew binary tree, yaitu binary tree yang semua node-nya kecuali leaf hanya memiliki 1 child. Diilustrasikan pada gambar di kanannya. Nah, lalu balance binary tree. Binary tree yang balance memiliki minimal punya 2 pangkat D dan maksimal 2 pangkat D plus 1 dikurangi 1 node. Kebalikannya, depth dari binary tree yang balance jumlahkan sama dengan n-1. Nah, depth dari D dari binary tree ill balance dapat memiliki sedikitnya D plus 1 node. Kebalikannya, depth maksimum dari binary tree ill balance ukuran atau size n nya yaitu n-1. Nah, pada gambar di bawah tersebut diilustrasikan bahwa gambar A merupakan well balance karena root substrate kiri dan kanannya di size yang sama. Lalu pada binary tree yang B itu termasuk ill balance karena node substrate kiri lebih banyak daripada jumlah dan substrate kirinya lebih banyak jumlahnya dan lebih dalam daripada right substrate-nya. Lalu yang C ini merupakan extremely ill balance karena setiap node tidak punya left substrate atau kosong. Nah, materi selanjutnya yaitu mengenai binary tree atau BST. Binary tree dengan sifat bahwa semua left child harus lebih kecil daripada right child dan parent. Juga semua right child harus lebih besar dari left child serta parentnya. Hal ini digunakan untuk menutupi kelemahan dari binary tree biasa, sehingga memudahkan proses searching. Nah, pada gambar 1 yang bagian kiri yaitu X ada root X. Nah, untuk node left childnya harus kurang dari X dan untuk node right childnya harus lebih dari X. Lalu pada gambar yang kanan ini rootnya 6, jadi elemen di bawahnya untuk left childnya harus kurang dari 6 dan di elemen kanannya harus lebih dari 6 dan, yaitu 9 dan seterusnya. Nah, sedangkan untuk gambar bawah, ilustrasi di gambar di bawah ini rootnya lion, jadi yang lion dimulai dari huruf L. Jadi untuk left childnya harus kurang dari huruf yang di bawah L. Nah, untuk right childnya harus huruf kata dengan huruf utama lebih dari L, misalkan R dan seterusnya. Lalu materi selanjutnya mengenai AVL tree. AVL tree adalah binary search tree yang memiliki perbedaan tinggi atau level maksimal 1 antara substrate kiri dan substrate kanannya.
AVL tree muncul untuk menyeimbangkan BST. Dengan AVL tree, waktu pencarian dan bentuk tree dapat dipersingkat dan disederhanakan. Untuk menjaga tree tetap seimbang, setelah penyisipan sebuah node, dilakukan pemeriksaan dari node baru ke root. Node pertama yang memiliki balance vektor lebih dari satu diseimbangkan. Proses penyeimbangan dilakukan dengan single rotation dan double rotation. Nah, perbedaan BST dan AVL tree. Untuk BST yaitu height balance tree, yang artinya maksimum perbedaan height atau tinggi antara substrate kiri dan kanan adalah P. Dengan AVL tree adalah height balance satu tree, yang berarti maksimum perbedaan height antara substrate kiri dan kanannya adalah 1. Untuk BST, semua data di bagian kiri substrate dari T selalu lebih kecil dari data dalam node T itu sendiri. Untuk AVL tree, pencarian lokasi untuk dilakukan operasi insert dimulai dari root. Ketiga, dari BST, semua data di bagian kanan substrate dari node T selalu lebih besar atau sama dengan data dalam node T. Untuk AVL tree, adanya node pada search path yang balance-nya tall left tanda min atau tall right dengan tanda plus dan terletak paling dekat dengan node yang baru. Nah, contoh dari single rotation dari AVL tree, jika suatu tree diinsert node baru dengan nilai 12, maka akan menjadi ketidakseimbangan, dan hal ini terletak pada posisi root. Diilustrasikan dengan gambar di samping. Root untuk gambar semua yaitu 30. Setelah diinsertkan 12 dengan menggunakan single rotation, maka rootnya menjadi 22 dan tree-nya menjadi seimbang. Lalu contoh dari double rotation AVL tree, jika terdapat sebuah tree yang kemudian dilakukan insert node 26, maka akan terjadi ketidakseimbangan, sehingga terlihat dari bentuknya dapat diselesaikan dengan node terdalam terletak pada substrate kiri dari anak kanan T atau left right. Pertama, tree semua ada root 30, lalu setelah diinsertkan node 26 dan diseimbangkan dengan double rotation, rootnya menjadi 27. Nah, ini daftar pustaka atau sumber referensi yang saya cari yang saya gunakan untuk mencari materi-materi yang telah saya jelaskan. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga ilmu yang dapat saya sampaikan bermanfaat dan dapat diambil hikmahnya dan berkah untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.